Hadirin bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berkat taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita kembali berkumpul di Masjid Al-Faizin melaksanakan salat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan berzikir bersama, kemudian kita isi dengan majelis ilmu. Semoga rangkaian ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala kesalahan-kesalahan kita diganti dengan kebaikan, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita minta kepada Allah semoga Allah panjangkan usia kita dalam keadaan taat dan ibadah. Tambah usia, tambah semangat ibadah, tambah semangat berzikir, tambah semangat mengaji, tambah jauh daripada dosa dan maksiat, dan semoga tambah usia, tambah bagus hubungan kita dengan sesama manusia, dan semoga dengan berkah majelis ilmu segala hajat-hajat kita, baik hajat dunia maupun hajat akhirat, semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit di antara kita diangkat segala penyakitnya, baik penyakit zahir maupun penyakit batin, semoga disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita rezeki yang melimpah, yang banyak barokah, dimudahkan haji, umrah, ziarah makam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang memiliki masalah semoga permasalahannya dibereskan oleh Allah, yang sedang mengalami kesulitan-kesulitannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga putra-putri kita dijadikan putra-putri yang saleh wassalihah, tumbuh menjadi anak yang cerdas, yang pintar, ahlul Quran, ahlus sujud, ahlul ibadah, menjadi anak yang membanggakan kedua orang tua, khususnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga mereka semua dijauhkan daripada pergaulan-pergaulan yang tidak baik, didekatkan dengan orang-orang saleh, dengan ulama, dengan habaib, dengan kiai, dengan para guru, dan semoga duduknya kita pada malam ini dicatat oleh Allah sebagai amal saleh yang memudahkan kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Hadirin hadirin yang dimuliakan Allah, sebelum kita mulai ta'lim kita, terlebih dahulu kita membaca Al-Fatihah untuk muallif kitab dan untuk guru-guru kita yang sudah mendahului kita. Al-Fatihah Syekh Alwi bin Abbas Al-Maliki, Syekh Sulaiman An-Nuri, wa Syekh Bakar bin Salim, Syekh Qadir Al-Jalani, Bib Soleh Tanggul, Bib Ukar Gresik, Bib Ahmad bin Hasan Fatah, Bib Murabbi Ruhinal, Bib Hamid Naqi bin Sahab bin Salif, Jamil Awliya wal Aqtab wal Amjad wal Autad Sarbadillahi Salih Jami Abaina Ummatina Jadatina Walakunitin Salihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi pagi ada akdun nikah di daerah Duren Sawit sekitar pukul 6 pagi. Jadi di sana itu sudah biasa, apabila ingin menikahkan anak pasti bikin selamatan. Entah selamatannya malamnya atau sebelum acara resepsi. Jadi baca ratib, baca maulid, itu sudah hal ada, kebiasaan di sana. Jadi 7 bulan baca ratib, baca maulid, lahir anak baca ratib, baca maulid, akikah baca ratib, baca maulid, khitan anak baca ratib, baca maulid. Nah, menikahkan anak juga sama, baca ratib, baca maulid. Semua ini sudah jadi tradisi, dan ini tradisi yang sangat bagus yang ditanamkan oleh para orang tua dan guru-guru yang ada di sana. Mengapa? Dikarenakan para orang tua dan guru-guru itu sadar bahwa kita manusia ada yang memiliki. Kita manusia ada yang ngatur diri kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Qul a'udzu birabbin nas."
malikin nas, ilahin nas. Katakanlah aku berlindung kepada Allah, birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah aku berlindung kepada Rabbin nas. Rabbun artinya yang mengatur manusia. Malikin nas, yang memiliki manusia. Ilahin nas, Tuhannya manusia. Jadi ayat ini mengingatkan dan mengajarkan kepada kita ada zat yang mengatur kehidupan kita. Ada zat yang mengatur nafas kita. Ada zat yang mengatur rizki kita. Ada zat yang mengatur takdir kita. Ada zat yang mengatur masa depan kita. Jadi dengan baca ratib dan baca maulid selamatan sebelum nikah, jadi mengingatkan kepada yang mau nikah, sekaligus mengingatkan kepada tuan rumah, ente punya hajat, ente punya keperluan, ente mau nikah, maka kembali kepada Allah, berdoa kepada Allah, minta kepada Allah agar dimudahkan, mendapat pertolongan dan diberkahi sepanjang kehidupan rumah tangga. Ya, karena tidak ada yang dapat merubah takdir kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa, minta sama Allah, la yuraddul qada illa du'a. Tidak ada yang dapat merubah takdir kecuali doa. Dan orang tua dan guru-guru di sana pintar, nggak mau doa sendirian. Undang guru-guru. Ya, ini di sana kalau udah akdun nikah, semua kiai-kiai, ustadz-ustadz di situ diundang. Semua rame di depan tuh, ustadz-ustadz, kiai-kiai semua. Tetangga, sahabat, saudara diundang semua. Berzikir bersama, baca maulid bersama. Berharap ada yang hadir di situ, salah satu yang hadir di situ yang doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Pak, pernikahan ini ya dibilang susah ya mudah, dibilang mudah susah juga. Buktinya banyak yang gagal, banyak yang bercerai. Kenapa bercerai? Apakah dikarenakan kurang tampan dan kurang cantik? Artis-artis banyak cantik-cantik dan tampan-tampan, akan tapi pisah juga. Kenapa pisah? Apakah kurang ekonominya, kurang hartanya? Banyak pejabat orang-orang kaya, ya, mereka semua menikah tapi nggak nyampe setahun cerai juga. Jadi pernikahan itu harus ada bantuan Allah. Ya, kalau tidak ada bantuan Allah, maka akan sulit menjalani kehidupan rumah tangga. Tapi sesuatu yang berat, kalau sudah dapat bantuan Allah, akan menjadi ringan. Dan sesuatu yang sulit, kalau sudah mendapat bantuan Allah, akan menjadi mudah. Jadi kumpul semua, bikin selamatan, berdoa bersama, semoga rumah tangganya mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi besar Muhammad bersabda, "Thalathun hakun alallahi, hakun Allahi aunuhum." Ada 3 kelompok yang berhak bagi Allah untuk menolong mereka. Di antaranya siapa? An-nakih, orang yang nikah. Orang nikah yang bagaimana yang berhak mendapat pertolongan Allah? Orang yang nikah berharap ridho Allah. Orang yang nikah menjalankan sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang menikah ingin menjalankan syariat Nabi. Orang yang nikah ingin menjaga dirinya dari perbuatan yang haram. Orang nikah yang seperti itu yang mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau masalah nikah mah, orang kafir juga nikah, orang fasik juga nikah, orang ahli maksiat juga nikah, nikahnya sama. Tapi nggak semua dapat pertolongan Allah. Tergantung tujuan nikahnya apa. Ya, kalau nikahnya tujuannya baik, maka di situ akan mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, akan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dimudahkan di dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Dan ada hal peristiwa tadi pagi itu ketika prosesi akdun nikah. Jadi sudah terbiasa pihak perempuan itu tidak dihadirkan. Sebagaimana di Al-Faizin ini
kita membuat aturan semua yang akdun nikah wajib menutup aurat. Ya, semua yang ingin pakai masjid, akdun nikah di masjid, silahkan. Tapi ada aturan. Ya, wajib menutup aurat. Mohon maaf. Dulu ada yang masuk al-faizin pengantin wanita hanya pakai kemben doang. Itu dulu ada begitu. Ya. Maka kita buat aturan. Yang melakukan akdun nikah wajib menutup aurat. Dan yang hadir juga wajib menutup aurat. Maka dari itu, ya, apabila ada yang hadir tidak menutup aurat, roknya pendek, celananya pendek, maka kita persilahkan untuk memakai mukena. Kalau tidak mau memakai mukena, ya kita persilahkan nunggu di luar. Jangankan di masjid, ke kantor lurah aja pakai celana pendek boleh masuk gak Pak? Gak boleh. Kita juga harus bikin aturan agar apa? Agar masjid kita nih ada wibawa. Wa may yu'azzim sya'airallah min taqwal qulub. Ya. Barang siapa yang mengagungkan, memuliakan syiar-syiar Allah, itu termasuk ketakwaan hati. Ya. Jadi memuliakan, mengagungkan masjid itu bentuk ketakwaan hati. Nah, di antara aturan di al-faizin, yang akdun nikah nggak boleh disandingkan. Kenapa? Karena belum halal. Jadi perempuan kita perintahkan untuk menempati tempat perempuan di belakang. Ya, sampai proses akdun nikah selesai. Nanti kalau sudah selesai, berarti sudah sah. Ketika sudah sah, maka halal untuk berdampingan, baru kita panggil. Biasa seperti itu di al-faizin. Dan sama, guru-guru kita, para habaib kita, kiai-kiai kita juga mengajarkan seperti itu. Ketika prosesnya akdun nikah, maka wanita jangan disandingkan terlebih dahulu. Tapi, ya, taruh dulu di belakang. Nanti selesai proses akdun nikah baru boleh keluar. Nah tadi sudah cakep, ya, mempelai wanita ada di rumah, kemudian yang ada di situ hanya pihak laki-laki yang calon mempelai pria. Tiba-tiba ini penghulu berkata, ini mana pengantin wanitanya? Ada apa tidak? Ada Pak. Di belakang dulu, nanti selesai proses akad baru dikedepankan. Kata dia nggak sah kalau begitu. Nggak sah kalau nikah nggak ada pengantin wanitanya. Akhirnya ini ada ustadz, ya, ada ustadz dari pihak pria. Jadi di Duransawit itu pihak perempuan. Ini ustadz dari pihak pria, tinggal di daerah Bekasi. Dia protes. Pak penghulu nggak boleh. Karena belum halal, biarkan di sana dulu. Tapi dia ngotot, karena dia pegang mic, dia ngotot, oh nggak bisa, saya yang mimpin, saya tanggung jawab. Ini nggak sah kalau tidak ada mempelai wanitanya. Akhirnya karena tidak mau ribut-ribut ini ustadz, ini minggir dia. Ya, dia minggir. Kemudian saya dari jauh, ini kayaknya dinasihatin nggak bisa nih penghulu. Ya sudah, biar nggak ribut, udah. Dipanggil, duduk di samping, kemudian diakadkan oleh dia. Ini bentuk kehati-hatian saya, kata dia. Saya mimpin, nanti kalau tidak sah saya tanggung jawab, katanya. Udah, akhirnya selesai proses akdun nikah. Saya nyamperin itu ustadz untuk memastikan. Ustadz tadi negor apa ke penghulu? Iya, saya sudah ngasih saran. Pengantin wanita jangan dihadirkan, tapi dia ngotot. Nggak sah kalau tidak dihadirkan. Oh ya udah, nanti habis ini saya negor, kata saya. Ya sudah, selesai akdun nikah, dia pamit pulang, saya ikutin, saya rangkul, salaman, Ustadz, Bapak, mohon maaf. Tadi Bapak mengatakan ketika akdun nikah, kalau pengantin wanita tidak ada di samping nggak sah, itu keterangan di kitab apa? Saya tanya seperti itu di kitab apa? Dia diam, nggak bisa jawab. Emang nyari di kitab manapun nggak bakal ada. Kalau tidak ada pengantin wanita maka tidak sah. Itu tidak ada, mau nyari dimanapun tidak ada. Kemudian
Karena dia diam. Saya lanjutkan, Bapak nggak boleh kayak begitu. Itu nggak boleh. Bapak tadi, Ustadz tadi betul dia hati-hati. Makanya pengantin wanita tidak dihadirkan. Bukan Bapak yang hati-hati, Bapak salah, kata saya. Itu nggak ada keterangan di kitab seperti itu, nggak sah kalau tidak ada pengantin wanita. Justru memang nggak boleh dihadirkan. Karena belum mahram, karena belum sah. Nggak bisa didampingkan seperti itu. Bapak boleh buka kitab Al-Bujairimi, buka kitab Kifayatul Akhyar, buka kitab I'anatul Talibin. Silakan buka kitab-kitab fikih, kata saya. Bahkan di Kifayatul Akhyar itu syarat sahnya akdun nikah adalah ada wali, ada zauj suami yang menikah, dan ada wasyahidai adlin, ada 2 orang saksi yang adil. Cukup 4 itu, Pak, kata saya. Nggak ada istri. Langsung dia, ya, sambil jalan dia berkata, nanti kapan-kapan kita diskusikan lagi, kata dia. Tapi saya pastikan, Pak, keterangan kalau di samping tidak ada wanita itu tidak sah, nggak ada. Jadi Bapak tolong, ini saya nggak ada kepentingan. Saya tidak ada kepentingan, saya kasihan Bapak sama Bapak. Bapak jadi penghulu, kedepannya Bapak akan menikahkan lagi. Saya khawatir nanti Bapak ketemu sama kiai atau habaib, Bapak bisa diomelin. Ya, kali ini Ustadz sabar, kata saya. Ya, ini Ustadz mengalah, dia lebih memilih mengalah. Tapi jangan disamakan, nanti ketemu yang tegas, ketemu yang galak, ente bisa disemprot, katanya. Ente juga tanggung jawab nanti di akhirat. Ya, tolong tuh dimutola lagi. Ya, baru dia diam. Ya, jadi ini sangat disayangkan. Ini banyak penghulu-penghulu akan tapi tidak paham mengenai akdun nikah. Dan sama tempo hari juga ketika Misbahul Anwar mau menikah di sini, kan sempat cekcok juga itu. Dikarenakan yang jadi walinya itu adiknya. Ya, kan ini Meli kan yatim. Ketika bapak tidak ada, maka yang berhak adalah saudaranya. Ya, kakak atau adiknya. Bapak nggak ada, maka adiknya yang berhak. Ya, dia punya adik laki-laki. Umur 16 tahun, belum punya KTP. Ditolak ini sama penghulu. Pamannya mana, kata dia. Ini pamannya mana? Saya katakan kepada dia, Pak penghulu, urutannya kakak adik dulu, paman entar, kata saya. Ini ada adiknya. Nggak bisa, dia belum punya KTP. Dari mana syarat KTP, kata saya. Yang penting syarat balik, kata saya. Ini udah balik. Masalah KTP kan cuma administrasi doang. Gampang, nanti bisa diatur. Yang penting sah dulu ini. Lagi pula pamannya di Padang, kata saya. Pamannya nggak ada di sini. Dari urutan itu semua nggak boleh dilengkap, nggak boleh dilewatin. Dalam Kifayatul Akhyar, kalau itu dilengkap urutan wali nikah, lam tasihah, tidak akan sah. Ya, sempat yang ngotot tuh. Ada Habib Zaki juga tempo hari kan. Sempat yang ngotot. Terus kita ingatkan, baru dia sadar. Oh iya ya, kata dia. Oh iya ya. Yang penting kan udah balik. Ya iya, kata saya. Baru dah terjadi proses akdun nikah. Ya, jadi ini hati-hati. Ini tradisi yang diajarkan guru-guru kita ketika menikahkan, jangan disandingkan ya, sampai selesai akdun nikah. Kenapa? Karena itu semua akan membuat cacat kesaksian. Ya, itu saksi dan wali itu harus orang yang adil. Apa orang yang adil? Orang yang adil dialah orang yang tidak berbuat dosa besar dan tidak terus-menerus berbuat dosa kecil. Perhatikan ini. Jadi syarat adil itu orang yang tidak berbuat dosa besar. Dia tidak berzina, dia tidak mabuk-mabukan, dia tidak berjudi, dia tidak membunuh. Ya, dosa-dosa besar dia tidak melakukan. Dan tidak terus-menerus berbuat dosa kecil. Ya, siapa sih yang nggak luput dari dosa? Semua pasti berdosa. Tapi kalau terus-terusan itu fasik hukumnya. Berbuat dosa kecil-kecil sih, tapi terus-menerus fasik jatuhnya. Nggak bisa jadi saksi. Sama nggak bisa juga jadi wali. Makanya kalau udah punya anak perawan, udah berhenti maboknya. Ini udah punya anak perawan masih mabok aja.
Udah punya anak perawan masih judi aja. Udah punya anak perawan masih nggak sholat. Nggak bisa nikahkan kalau begitu. Kenapa? Fasik jatuhnya. Untungnya ulama kita ya ada apa tuh? Khutbatun nikah. Sebelum proses akdun nikah ada pembacaan khutbatun nikah. Nah, di situ ada tuh mengajak bersama-sama untuk baca istighfar. Astaghfirullahaladzim. Itu baca semua, Pak. Istighfar, kita minta ampun. Nah, ketika sudah istighfar, atta ibu minaddan bikamalla dan balahu, orang yang bertobat dari dosa bagaikan orang yang tidak memiliki dosa. Makanya jadi adil lagi tuh. Ya, walinya jadi boleh nikahin, ya, saksinya juga jadi boleh menjadi saksi. Memang semua jadi saksi semuanya. Ya, yang dua ini mah cuman secara administrasi saja. Makanya ketika ingin menikahkan anak, ya, undang yang soleh-soleh. Ya, undang yang sepuh, yang soleh. Ya, jangan sepuhnya doang. Kalau sepuh rese, suka ngomongin orang, suka gibah, suka fitnah, fasik itu, nggak bisa jadi wali nikah. Ya, sepuh yang soleh. Undang yang soleh-soleh, orang tua yang sepuh-sepuh, suruh hadir. Agar apa? Agar berkah. Ya, maka jangan sembarangan. Ini ada pejabat jadi saksi, korupsi padahal. Nggak bisa, nggak adil itu. Nanti ini akan berpengaruh kepada rumah tangga ke depannya. Jadi harus apa? Harus benar-benar saksi itu jangan main-main yang dipilih. Ya. Nah, wali juga diingetin, mulai sekarang ente tobat, ente bakal nikahin anak. Mulai sekarang jangan nggak sholat. Mulai sekarang berhenti maboknya. Mulai sekarang berhenti judinya. Agar apa? Agar ketika mengakadkan nikah menjadi sah. Nah, ini maksudnya seperti itu, Pak. Ya. Nah, ketika kalau ini dihadirkan nih perempuan, yang namanya perempuan nikah itu di make up, betul apa tidak? Pakai pakaian yang bagus, yang mencolok mata, ya. Atau ada juga yang pakai budaya barat, ya kayak BCL kemarin nikah, cuman kemben doang kan. Nah, itu ketika dihadirkan, mau nggak mau kan ngelihat semua orang. Saksinya ngelihat, jatuh lagi, fasik lagi jatuhnya itu. Makanya jangan dihadirkan dulu. Ya, ngelihat yang bukan mahram kan dosa. Makanya jangan dihadirkan sebelum prosesi akdun nikah selesai. Kira-kira jelas apa tidak nih? Jelas ya? Ya, semoga ini semua pernikahan baik di Al-Faizin, di Pelumpang semua ini berjalan dengan baik sesuai dengan syariat, sehingga kedepannya terjalin rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, penuh dengan keberkahan, mendapat pertolongan-pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Kita lanjutkan kajian kitab Bulughul Maram, sampailah kita pada hadis ke-290. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqala, dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai keduanya. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rahimallahum ra'an shalla arba'an qablal asri. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan ini jumlatun du'aiyah, rahimallahum ra'an. Ini kalau yang belajar nahwu, yang pernah nyantri ini tahu, ini jumlatun du'aiyah, ini kalimat doa. Nabi besar Muhammad berdoa, rahimallahum ra'an, semoga Allah merahmati, semoga Allah menyayangi seseorang, shalla arba'an qablal asri, yang sholat 4 rakaat sebelum asar. Jadi qabliyah asar, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ya, mau 4 juga boleh, tapi afdalnya 2 ya. Rawahu Ahmad, hadis riwayat Imam Ahmad, wa Abu Daud wa Tirmidzi. Wa hassanahu Ibnu Khuzaimah, dihasankan oleh Ibnu Khuzaimah, wa sahahahu, ya. Al-makna al-ijmali,
makna secara global, nikmatun kubra, nikmat yang sangat besar, nikmat yang sangat agung. An yata'arradul abdu li nafahatillah, ketika seorang hamba menunggu dan menanti anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Fayafuzu bi du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam alladzi la turaddu da'watuhu, yang mana barang siapa yang menunggu anugerah dari Allah, maka mereka akan sukses mendapatkan doa Nabi, yang mana doa Nabi ini tidak akan ditolak doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayakunu marhuman birahmati maulahu, yang mana kalau sudah mendapat doa Nabi ini, dia akan disayangi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, allati la gina lahu anha tarfata'in, yang mana semua hamba-hamba Allah ya semua butuh terhadap rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalikal fadlul adzim. Inilah anugerah yang sangat besar. Liman yuwadzibu ala sholati arba'i rakaat, bagi orang yang rutin sholat 4 rakaat qoblal asri, sebelum asar ya. Faqad da'a lahu sallallahu alaihi wasallam biqaulihi rahimallahu mra'an, ya, dia mendapat doa Nabi sebagaimana sabda beliau, rahimallahu mra'an, semoga Allah merahmati dan menyayangi orang yang sholat 4 rakaat sebelum asar. Jadi sekali lagi di sini yang perlu digarisbawahi, Syekh Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki berkata, nikmatun kubra, nikmat yang sangat besar. Jadi kita semua nih umat Nabi, meskipun kita tidak berjumpa dengan Nabi besar Muhammad, kita tidak melihat Nabi besar Muhammad, kita nggak bisa belajar langsung dengan Nabi besar Muhammad, akan tapi kita masih dapat doa Nabi. Jadi doa Nabi ini terus berlaku, Pak. Ya, ini doa Nabi terus berlaku dari semasa hidup Nabi sampai sekarang, bahkan sampai nanti akan kiamat. Ya, doa Nabi terus berlaku bagi siapa? Bagi orang yang sholat 4 rakaat sebelum sholat asar. Apa doa Nabi? Semoga dapat rahmat Allah, semoga dapat kasih sayang Allah. Siapa di antara kita yang nggak butuh rahmat Allah? Semua di antara kita butuh terhadap rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ada seorang hamba ya dari kalangan Bani Israel, dia sudah menyembah Allah Subhanahu wa taala puluhan tahun, bahkan ratusan tahun. Kemudian dia wafat. Setelah dia wafat, ditimbang amal solehnya, ya tentunya amal solehnya lebih banyak dibanding amal buruknya. Nabi besar Muhammad, Allah Subhanahu wa taala berfirman, memerintahkan malaikatnya, masukkan hambaku yang soleh ini dengan rahmatku, masukkan hambaku yang soleh ini ke dalam surga dengan rahmatku. Hamba ini menolak, lah, tidak ya Allah, jangan dengan rahmatmu, tapi dengan ibadahku. Aku udah ibadah puluhan tahun, aku udah ibadah ratusan tahun, jangan masukkan aku ke surga dengan rahmatmu, tapi dengan amalku. Kata Allah kembali berfirman kepada malaikat, masukkan hambaku ini ke surga dengan rahmatku. Protes lagi, tidak ya Allah, jangan dengan rahmatmu, dengan amal ibadahku. Ya, kemudian apa? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikat, coba timbang lagi, timbang nikmat mata yang aku berikan kepada dia, taruh di timbangan yang satu nikmat mata, kemudian amal soleh dia yang puluhan atau ratusan tahun diletakkan di neraca yang satunya. Timbang. Setelah ditimbang ternyata nih ibadah dia yang puluhan tahun, ratusan tahun nggak bisa ngalahin nikmat mata. Belum bisa ngalahin nikmat mata. Bayang, ini baru nikmat mata nih kita belum bisa balas. Ya, ini nikmat mata kita bisa ngelihat. Ini kita udah bersyukur apa belum nih? Ya, kemudian dari tadi kita ngelihat, sekarang ngelihat, tiap detik kita ngelihat, kita belum bersyukur aja udah dikasih lagi, belum bersyukur udah dikasih lagi. Ya, napas nih, setiap hembusan napas nih nikmat. Kita menghirup keluar itu nikmat. Terus apa lagi? Kan kita butuh lagi kan oksigen, hirup lagi keluar, itu nikmat. Itu belum sempat kita syukuri, nikmat yang satunya udah datang nikmat-nikmat yang lainnya. Betul apa tidak?
Iya, nikmat sehat, nikmat tangan, nikmat kaki. Nih kita bisa sholat ke sini. Berkat apa? Berkat nikmat Allah. Siapa yang ngasih kretek di hati? Oh, ini malam Ahad ada pengajian, saya mau hadir. Siapa yang memberikan kretek hati mau hadir? Allah. Kemudian siapa yang ngasih sehat? Allah. Coba sakit perut, bisa gak hadir? Gak bisa. Coba sakit kepala, bisa gak hadir? Gak bisa. Ya, dikasih sehat kita bisa hadir ke sini. Kita bisa sholat, itu semua pemberian Allah. Yang ngasih kretek hati Allah, yang ngasih sehat Allah, yang ngasih kemampuan bisa ibadah Allah. Terus apa andil kita? Ada gak andil kita? Semua itu dari Allah. Ya, makanya ditimbang amal solehnya yang puluhan atau ratusan tahun dengan nikmat mata saja itu kalah. Kata Allah, kalau begitu masukkan hambaku ini ke dalam neraka. Langsung dia bilang, ya Allah ampuni aku ya Allah, masukkan aku ke surga dengan rahmatmu ya Allah. Ya, jadi kita semua ya membutuhkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Fiqhul hadis. Pelajaran dari hadis ini, at-targhibu fi sholati arba'i rakaat qabla al-asri. Anjuran sholat 4 rakaat sebelum asar. Ya, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Agar apa? Agar mendapat doa dari Nabi besar Muhammad, agar dirahmati dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu jangan buru-buru. Ya. Habis adzan jangan buru-buru qomat. Ya, sholat dulu 2 rakaat. Ya, masih ada waktu, tambahin lagi 2 rakaat lah lagi. Ya, sambil doa minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, waktu habis ya. Berapa menit lagi? 10 menit lagi. Baik, kita lanjutkan hadis yang 291. An Abdillah bin Mughaffil Al-Muzani radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallu qablal maghrib, sallu qablal maghrib. Nabi besar Muhammad bersabda, salatlah sebelum maghrib. Nabi mengulangi lagi sabdanya, salatlah sebelum maghrib. Artinya apa? Qabliyah maghrib. Summa qala fi tsalitsah, kemudian yang ketiganya Nabi bersabda, liman syaa, bagi yang mau. Ya, Nabi bersabda, sholatlah sebelum maghrib. Nabi ulangi lagi, sholatlah sebelum maghrib. Kata yang ketiga, bagi yang mau. Jadi memang semua sholat ada qobliyah, tapi tidak semua sholat ada ba'diyah. Ya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya ada qobliyah, tapi nggak semua sholat ada ba'diyah. Yang gak ada ba'diyah itu habis subuh dan habis asar. Nah, kemudian Nabi melanjutkan karahiyata an yattahidahan nasu sunnatan. Kenapa Nabi bersabda liman syaa? Ya, karena Nabi nggak mau ya manusia mengira bahwasannya sholat sebelum maghrib itu sebagai kewajiban. Ya, dengan ada kata-kata liman syaa, bagi yang mau, ini menunjukkan bahwasanya yufidu adami fardiyatiha, memberi pelajaran kepada kita dengan kata-kata liman syaa, sholat sebelum maghrib bagi yang mau. Berarti apa? Enggak fardu, enggak wajib. Ya, jadi kata-kata di sini an yattaqidan nasu sunnatan di sini bukan sunnah maksudnya. Akan tapi apa? Khawatir ya manusia menyangka bahwasannya ini sesuatu yang nggak boleh ditinggalkan, ya, suatu kebiasaan yang tidak boleh ditinggalkan, ya. Jadi di sini intinya Nabi besar Muhammad ingin menjelaskan bahwanya qobliyah maghrib itu sunnah. Rawahul Bukhari. Wa fi riwayat Ibnu Hibban, dalam riwayat Ibnu Hibban, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla qabla al-maghrib rakaatain. Ada riwayat dari Ibnu Hibban, itu Nabi besar Muhammad salat sebelum maghrib 2 rakaat. Ya. Wali Muslim, riwayat Muslim, an Ibni Abbas radhiyallahu anhu maqala kunna nusalli rakaatain. Ini Abdullah bin Abbas pernah berkata,
kami dulu pernah sholat 2 rakaat ba'da ghurubi syamsi. Ya, sebelum sholat maghrib. Ya, kami pernah sholat 2 rakaat sebelum sholat maghrib. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yarona, dan Nabi ngelihat kita semua sahabat-sahabat sholat qabliyah maghrib. Falam ya'murna walam yanahna. Nabi nggak nyuruh, Nabi juga nggak ngelarang. Ya, intinya apa? Qabliyah maghrib sunnah. Bagi yang mau silakan sholat, bagi yang nggak sholat juga tidak dosa. Al-makna al-ijmali, makna secara global, salatun rakaataini ba'da ghurubi syamsi wa qabla salatil maghrib sunnatun thabitatun. Salat 2 rakaat setelah terbenamnya matahari. Maksudnya apa? Setelah masuk waktu maghrib. Salat 2 rakaat setelah masuk waktu maghrib sebelum mengerjakan fardu. Artinya apa? Qabliyah maghrib itu hukumnya sunnah. Ditetapkan dengan sabda dan perbuatan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah bersabda, salat sebelum maghrib bagi yang mau. Dan Nabi juga dalam riwayat Ibnu Hibban pernah mengerjakan salat qabliyah maghrib. Dan Nabi juga melihat Ibnu Abbas dan beberapa sahabat salat maghrib, beliau tidak nyuruh dan beliau juga tidak melarang. Ya. Wa man lam yablughu dzalika, barang siapa yang tidak sampai kepada riwayat ini kepada mereka, ya, barang siapa yang nggak tahu hadis ini, ya, lam yakul biha, kemudian tidak berkata sholat maghrib itu sunnah, nggak ada sholat maghrib itu, sholat qobliyah maghrib itu nggak ada. Nah, kalau ada orang yang bilang sholat qobliyah maghrib itu nggak ada, maksudnya walaysat ya sunnatun muakkadatun. Kalau ada yang bilang sholat maghrib itu nggak sunnah, maksudnya bukan sunnah muakkadah, bukan sholat sunnah yang sangat dikuatkan. Sekali lagi Pak, ya, kemarin kan sudah kita bahas. Jadi sholat sunnah itu ada sholat sunnah yang sangat dikuatkan, namanya muakkadah. Ini nggak pernah ditinggalin Nabi. Baik ketika Nabi di rumah maupun ketika berperang, bepergian, itu nggak pernah ditinggalkan Nabi. Itu namanya sholat sunnah muakkadah, sholat sunnah yang sangat dikuatkan. Tapi ada juga sholat sunnah yang tidak dikuatkan. Terkadang itu ditinggalkan oleh Nabi. Di antaranya apa? Sholat qabliyah maghrib. Ya, sama apa? Sama sholat qabliyah isya. Makanya isya ini, ya, kalau ada waktu kita sholat sunnah. Karena memang itu sunnah Nabi besar Muhammad. Tapi kalau waktunya sudah habis, ya, waktu sholat sunnah habis, kita langsung qomat. Kenapa? Karena bukan muakkadah. Akan tapi perlu digarisbawahi di sini, jangan mentang-mentang bukan muakkadah kemudian nggak sholat. Ini maghrib langsung qomat, isya langsung qomat, salah juga. Karena apa? Karena Nabi juga mengerjakan. Apalagi kita nih masjid, ya, Masjid Jami Al-Faizin, ya, ini banyak, semua banyak. Jadi kita harus menghargai, jadi kita harus menghormati dan memberi kesempatan liman syaa, bagi orang-orang yang mau sholat sunnah, kecuali memang waktunya sudah habis. Kira-kira jelas Pak tidak nih? Kemudian al-istighalu, li'anna al-istighala biha ma tatwiliha yuaddi ila fawati awwali waqtil maghrib. Akan tapi bagi yang sholat sunnah maghrib, jangan lama-lama, jangan panjang-panjang, singkat saja. Sama kayak qabliyah subuh, sholat sunnah fajar, jangan lama-lama. Bahkan itu saking singkatnya, ada sahabat yang ngira Nabi besar Muhammad tuh nggak baca surat, saking cepatnya, ya. Jadi ini qabliyah maghrib jangan panjang-panjang. Kenapa? Karena ini mazhab Imam Syafi'i yang jadid, yang baru. Itu waktu maghrib cuma sangat singkat. Waktu maghrib sangat singkat. Waktu adzan, ya, kemudian waktu orang ngambil wudu, bersih-bersih, sholat 3 rakaat, salam, habis waktunya. Ini mazhab Imam Syafi'i yang jadid, yang baru ketika beliau berada di Mesir. Tapi mazhab Imam Syafi'i yang qadim ketika beliau di Baghdad, itu waktu maghrib panjang sampai hilangnya merah. Ini agak panjang.
Makanya kita madhab Imam Syafi'i itu pasti mengikuti madhab Imam Syafi'i yang jadid, kecuali dalam beberapa masalah. Kurang lebih sekitar 16 masalah itu ada di Muqaddimat Takriratus Sadidah itu, maka kita ikut yang qadim. Kenapa? Karena dianggap pendapat yang qadim itu lebih kuat. Ya, dinilai oleh ulama Syafi'iyah pendapat yang qadim lebih kuat. Di antara apa? Salat maghrib. Ya, salat maghrib ini ikut yang qadim. Waktunya panjang sampai hilangnya mega merah. Ini apalagi pekerja ya. Pekerja ya. Nih kalau sekitar sini mah enak, Pak. Banyak masjid, banyak musola. Tapi kalau sudah sekitar Jakarta Selatan, wah itu repot itu kita. Ya, itu repot nyari masjid, nyari musola itu repot, Pak. Itu saya dulu waktu kuliah di IKI ya depan UIN. Itu kadang selesai jam 5 atau setengah 6. Ya. Waktu maghrib masih setengah jam lagi. Ya, itu kalau kita jalan itu susah, kita nyari masjid, nyari musola itu susah sekali. Tuh daerah-daerah selatan sono tuh. Ya, ini nikmat kita tinggal di sini. Nah, itu para pekerja-pekerja seperti itu ya kalau ikut madhab yang jadid, wah habis semua waktu. Kan sangat singkat. Maka ikut yang qadim. Nah, sebagai ihtiyat maka dari itu, nih qabliyah maghrib jangan panjang-panjang. Jangan panjang-panjang. Ya, waktunya di sini ya udah cukup sholat 2 rakaat langsung qomat. Kenapa? Untuk mendapatkan pahala awal waktu dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, semoga kita semua mendapat ilmu yang manfaat, mendapat ilmu yang barokah, dan Allah Subhanahu wa taala beri taufik hidayah kepada kita. Ya, setelah kita mengetahui sunnah Nabi besar Muhammad, kita dimudahkan untuk menjalankannya. Ini jangan sampai kita udah tahu sunnah Nabi, oh cuman sunnah, dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Kalau gitu gimana? Ya udah nggak usah dikerjakan. Nah, ini nggak cerdas namanya. Ya, justru kalau di situ ada pahala, kerjain. Sebagaimana sering saya sampaikan, kalau kita hanya mengerjakan yang wajib saja, maka ketika kita nanti wafat, disidang oleh Allah, dihisab amalan kita, maka kita akan membawa amal ibadah yang penuh dengan kekurangan. Karena sholat kita jauh daripada khusyuk, sholat kita jauh daripada tadabbur, sholat kita jauh daripada fokus. Pikiran pasti kemana? Akan membawa amal ibadah yang penuh dengan kekurangan. Maka itu penting kita sholat sunnah, qabliyah, ba'diyah, duha, tahajud, witir, tasbih, hajat, taubah. Untuk apa? Jawabir lil faraid, untuk menambal kekurangan-kekurangan dari sholat kita. Karena yang pertama kali dihisab nanti sholat. Kalau sholatnya sempurna, semua amal ibadah yang lainnya juga akan sempurna. Baik, mungkin hanya itu. Semoga kita semua mendapat ilmu yang manfaat. Selamat dunia, selamat di akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rahmanir Rahimin. Ya Rahmanir Rahimin. Ya Rahmanir Rahimin. Farrij 'alal muslimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Shallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebih saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.